Halo teman-teman semua, Salam. Berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel Cross Christ atau Christ Cross. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang tema yang sangat menarik, mungkin ringan juga, obrolan-obrolan ringan, yaitu tentang sahabat atau teman, persahabatan, dan seputar pertemanan. Di video yang pertama, ada jeda yang sangat lama. Waktu itu saya mengambil take vokal di Lampung. Setelah itu saya mengalami penurunan kesehatan sehingga suara saya habis, dan kali ini baru mengambil gambar atau video kembali. Nah, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, tema tentang teman sering diperbincangkan orang. Sahabat lebih seru lagi. Ada orang bilang teman itu beda dengan sahabat. Sahabat itu posisinya lebih dekat, lebih tinggi, lebih akrab, lebih spesial, dan sebagainya. Apakah benar demikian? Nah, di video yang sebelumnya, sebagai pengantar yang saya sampaikan, sesungguhnya semua orang memerlukan teman. Selain kita sebagai makhluk sosial, itu juga perintah atau mandat untuk kita bisa bersekutu, untuk kita bisa berteman, untuk kita bisa bersahabat dengan orang lain. Teman atau sahabat bisa orang yang sangat dekat di sekitar kita, bisa seumur, bisa beda usia, atau siapa saja. Nah, di video pengantar saya juga menyampaikan bahwa menjadi teman itu tidak mudah, apalagi menjadi sahabat yang disebut orang itu lebih dekat, lebih akrab, lebih spesial, yang mungkin dengan bahasa yang mudah, oh itu sohib katanya, sohib. Apakah teman dibedakan dengan sahabat? Nanti kita lihat beberapa pengertian, beberapa makna tentang teman dan persahabatan. Apakah memang demikian? Di video pengantar, saya juga mengutip sebuah teks dari kitab Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau kita ingin disebut sahabat, kita harus setidaknya hadir ketika sahabat kita sedang menghadapi kesukaran atau kesulitan hidup. Setidaknya kalau zaman sekarang kita menyapa atau menelpon atau japri, tidak hanya komentar di media sosial. Teman-teman sekalian, sesungguhnya ada 5 pertanyaan jurnalis dari seorang sahabat. 5 pertanyaan jurnalis dari seorang sahabat. Pertama, apa? Apa kawan itu? Apa sahabat itu? Siapa? Nanti kita akan jawab pertanyaan apa tentang sahabat dan apa itu persahabatan. Siapa yang bisa menjalin pertemanan atau persahabatan? Semua orang, tidak memandang umur. Semua orang yang lahir di muka bumi ini membutuhkan teman. Bahkan balita sekalipun dia membutuhkan teman. Ada upaya orang tua untuk menghadirkan sosok teman bagi anaknya yang harus di rumah, karena mungkin cemas ketika dia bekerja, ketika ditinggalkan pelayanan dan sebagainya, sehingga orang tuanya harus menghadirkan sosok teman pengganti pribadi yang seumur. Ada yang memilih robot, ada yang memilih hewan kesayangan, dan wujud lainnya sebagai pengganti teman anaknya yang masih kecil. Tetapi itu bukan teman yang sepadan. Itu bukan sahabat yang seimbang, karena dia nggak punya perasaan. Robot, binatang itu tidak punya perasaan dan tidak punya akal budi. Dia disetting, apalagi binatang. Sehingga saya berani mengatakan balita pun membutuhkan teman. Lalu seumur saya juga membutuhkan teman, seumur Anda juga membutuhkan teman. Lalu sampai kakek nenek
Ya kalau kita punya berkat, kita bisa membuka pelayanan untuk usia emas atau orang sering menyebut sebagai lansia. Nah, sebagai lansia juga membutuhkan teman, teman yang sepadan. Tapi kadang-kadang kita kesulitan untuk mencarikan kakek, nenek, opa, oma kita, engkong dan sebagainya. Untuk mencarikan beliau ini teman sepadan, sangat sulit. Mengapa? Karena orang-orang seusianya sudah dipanggil Tuhan. Orang-orang seumurnya sudah dipanggil Tuhan. Sehingga dia tidak punya teman, tidak punya sahabat yang seumur. Tetapi dapatkah seorang kakek atau seorang nenek punya teman yang jauh lebih muda, mungkin seumur saya? Sangat mungkin. Karena persyaratan, salah satu persyaratan untuk menjadi teman itu bukan karena usia sepadan atau usia seumur, bukan. Nanti kita lihat persyaratan atau kriteria menjadi seorang teman atau sahabat itu seperti apa. Nah, sekali lagi, apa sahabat itu? Nanti kita akan jawab. Lalu siapa? Siapa saja. Siapa saja membutuhkan teman, siapa saja membutuhkan ikatan pertemanan atau persahabatan. Lalu di mana? Di mana saja. Saya pernah dalam satu penerbangan berjumpa dengan seorang yang sangat muda, sudah menikah tapi dia seorang penyanyi. Waktu itu dia tertinggal penerbangan selanjutnya. Jadi kami terbang dari Timur Tengah mendarat di Swiss. Di sanalah kami berjumpa dengan orang yang begitu gelisah. Lalu saya menyapa seseorang itu. Dan akhirnya malam itu kami sharing. Dia seorang laki-laki, masih muda, sudah punya anak 3. Dan dia begitu gelisah. Dan dia selalu menanyakan, mengapa saya berkata Tuhan memberkati kamu, padahal dia kehilangan kopernya dan kehilangan tertinggal penerbangan selanjutnya. Saya menjelaskan. Nah, jadi di mana saja kita bisa berjumpa dan menjumpai, mendapatkan teman, mendapatkan sahabat. Di mana saja, ya kan? Jadi kalau demikian berarti kita harus memperlakukan orang itu secara adil. Sebagaimana kita mau diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Demikian juga kita menyapa dengan orang tanpa diskriminasi. Saya juga pernah, waktu saya menempuh pendidikan studi master di Jawa Timur, di Malang, saya berteman dengan seorang tukang sepatu. Dan saudara tahu, setelah kami harus pindah ke kota lain, tukang sepatu itu memberikan hadiah kepada saya, sebuah jam tangan yang sangat berharga. Tentu saya juga harus memberikan hadiah juga, itu teman saya. Dia tukang sepatu. Dan saya sudah dosen waktu itu. Menurut orang mungkin, wah itu bukan pasangan yang sepadan. Kenapa seorang dosen berteman dengan tukang sepatu? Ini, mungkin orang itu tidak mengerti kriteria dan definisi apa itu arti teman, apa itu sahabat, apa itu pertemanan, dan apa itu persahabatan. Lalu yang berikutnya, setelah kita jawab di mana, kita jawab di mana saja, lalu kapan? Kapan saja kita ada kesempatan. Kami juga pernah berjumpa dengan seorang penjual di pinggir sungai, namanya Sungai Keromong, di pinggiran pegunungan, daerah Pacet yang begitu dingin. Kami punya teman di sana. Kami juga punya teman tukang parkir di Pacet, Jawa Timur. Orangnya sangat baik. Kalau kita ngobrol makin lama, makin mengerti setinggi apa pengetahuannya. Sedalam apa dia menghargai saya. Dan beberapa hari yang lalu dia menyapa saya. Saya juga menyapa sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya. Menanyakan apa kabar, menanyakan bagaimana keadaan di sana tentang di tengah-tengah pandemi ini. Wah, saudara, saya punya teman penjual air minum di pinggir Sungai Keromong.
Saya juga punya teman tukang parkir. Kalau kami di sana, kami disambut sebagaimana layaknya teman. Dan kalau dia berkunjung ke tempat kami juga menyambut sebagaimana layaknya teman. Tidak lagi memandang dia tukang parkir, atau saya dosen, atau saya pengangguran. Tidak memandang itu. Teman memang tidak memandang strata sosial atau kasta. Teman tidak memandang kelas-kelas itu. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan kapan dan kapan saja, ketika kita jalan-jalan di sungai, jalan-jalan di kota, jalan-jalan di manapun, kita bisa mendapatkan teman. Oleh karena itu, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, smile and greeting. Smile and greeting, apakah ada bahaya? Ada, tentu ada orang yang menyalahartikan kalau kita tersenyum dan juga menyapa, hanya sekedar hello. Teman-teman sekalian, setelah kita menjawab kapan dan kapan saja, mengapa? Mengapa kita harus menyapa? Mengapa kita harus tersenyum? Mengapa kita harus menganggukkan kepala untuk memberi hormat dengan tanpa memandang kasta, pekerjaan, kelas sosial seseorang itu? Mengapa, saudara-saudara? Saudara mungkin pernah mendalami pertanyaan ini. Dalam pertemanan, mengapa? Mengapa seseorang harus berteman? Mengapa seseorang harus memulai dengan senyum, memulai dengan menyapa? Kira-kira 15 tahun yang lalu, saya bertemu dengan orang dari warga negara lain. Dia mengaku baru tiba dari Inggris, penerbangan dari Inggris. Dan kami berteman, mungkin kurang lebih sekitar 5 sampai mungkin 8 tahun kami berteman. Orang itu pernah ke rumah kami, tapi saya belum pernah ke negaranya. Kami pernah berjalan-jalan di Jawa Timur, kami pernah jalan-jalan di Jakarta, kami pernah jalan-jalan bersama keluarga, bersama teman itu. Luar biasa. Walaupun saat ini hubungan kami sedang retak. Retak. Itu yang saya tadi bilang di video pertama. Pertemanan itu perlu perjuangan. Persahabatan itu perlu pengorbanan. Tidak akan mulus-mulus aja. Tetapi sekalipun hubungan atau relasi atau relationship dari sebuah pertemanan atau persahabatan sedang retak, kalau saya sebagai teman yang berusaha menjadi sahabat sejati, melakukan hal-hal yang benar, yang masih dia ingat itu adalah kesukaan dia, yang masih dia ingat bahwa itu adalah passion dia, suatu hari nanti pasti akan dipulihkan, akan dikembalikan. Saya percaya. Saya juga pernah berteman dengan seorang yang jauh lebih tua. Dia seorang pilot. Tahun 95 kami ketemu. Lalu waktu itu saya masih berumur 25 tahun dan pilot itu masih aktif. Waktu itu dia mungkin berusia sekitar 45 atau 47. Sangat jauh jaraknya. Tetapi kalau saya menceritakan hubungan pertemanan saya yang waktu itu masih bujang, berteman dengan keluarga pilot ini, sangat seru. Kami bercengkrama, kami bersenda gurau, hiking, camping, wah, kemana-mana keliling bersama-sama. Dan apakah mulus-mulus aja? Tidak. Setelah saya pergi memenuhi panggilan Tuhan ke luar kota, ke provinsi lain, ada fitnah dari pihak lain bahwa saya melakukan kejahatan. Jadi kira-kira mungkin 2 atau 3 tahun kami terputus karena fitnah itu, karena tuduhan yang menurut saya tidak benar. Tetapi beberapa tahun kemudian, mungkin tahun keempat, dia ketemu sama orang yang menyudutkan saya. Dia berjumpa dengan orang yang memfitnah saya itu. Ini ajaib sekali. Dia berjumpa dengan orang itu dan dia bermasalah dengan orang itu. Akhirnya sahabat saya, sahabat lama yang pernah retak, pernah putus itu,
mencari saya, mengkontak saya. Dan dia bertanya, menjelaskan. Bertanya tentang orang itu yang memfitnah dan menjelaskan kepada saya bahwa waktu itu dia ada fitnah, ada tuduhan, dan seterusnya semua diceritakan. Saudara, suami istri itu memeluk saya, merangkul saya. Dan hari itu, tahun itu, saya sudah punya istri dan punya anak. Akhirnya keluarga dia, keluarga saya menjadi atau menjalin persaudaraan, persahabatan sampai sekarang. Saudara, saya pernah berkata di video yang pertama, persahabatan itu perlu pengertian, perlu kesabaran, perlu keuletan untuk memperjuangkan tali pertemanan, tali persahabatan yang luhur itu. Kadang-kadang perlu pengorbanan untuk sabar mendengar apakah benar itu sebuah fitnah atau sebuah kebenaran. Kalaupun sebuah kebenaran bahwa dia salah, bahwa dia mungkin jatuh, kalau kita sungguh-sungguh seorang teman sejati, apakah kita tidak punya sumber daya, kekuatan untuk memaafkan, untuk mengampuni? Tentu ada. Namanya ada emergency love. Kasih cadangan itu masih ada untuk teman, untuk sahabat sejati. Nah, saudara, pertanyaan yang terakhir tentang bagaimana menjalin pertemanan, bagaimana memulai persahabatan. Sangat mudah. Mulai saja dengan senyum. Mulai saja dengan menyapa. Setiap hari kalau saya bepergian, saya senyum dengan siapapun, tidak memandang dia kerja apa, tidak memandang dia anak siapa, tinggal di mana, punya rumah atau tidak. Senyum dan menyapa. Kalau berlanjut, kalau jodoh, mungkin dia akan menjadi teman yang selanjutnya atau sahabat yang selanjutnya. Jadi bagaimana memulainya? How? Bagaimana memulainya? Mulai saja. Itu seperti orang menulis. Bagaimana caranya menulis? Menulis. Bagaimana caranya bisnis? Ya mulai saja bisnis. Apa bisnis yang baik? Bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan. Lalu pertanyaan yang berhubungan dengan tema ini, bagaimana pertemanan yang baik? Pertemanan yang baik adalah relasi yang dimulai, dijalankan, dijalani, diperjuangkan. Kapan kita harus putus dan meninggalkan orang itu? Kapan kita harus seperti orang anak muda zaman sekarang, you and me and. Kapan kita harus menghentikan relasi persahabatan, relasi pertemanan? Sangat mudah. Kalau orang itu atau saya atau kita tidak lagi menghargai bahwa temannya itu sebagai manusia. Kalau relasi kita, sahabat kita, teman kita tidak lagi mengajak kita untuk hidup dalam rel pertemanan, rel persahabatan. Kalau teman kita, sahabat kita ingin terus mengajak kita menjauhi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai pertemanan, nilai-nilai persahabatan, misalnya semakin jauh dalam jerat narkoba, semakin jauh dalam miras, dunia malam dan sebagainya, kita harus jeda, kita harus sela sebentar untuk merenungkan pertemanan orang itu, persahabatan dengan orang itu. Tetapi kalau kita punya cukup kekuatan untuk menolong dia terbebas dari cengkeraman pergaulan yang gelap, pergaulan yang kelam, pergaulan yang menghancurkan, jika kita punya kekuatan, kita punya power untuk menolong dia, mengapa tidak kita menolong teman sendiri, sahabat sendiri? Dan saudara, nama saudara yang menolong itu tercatat di dalam buku kehidupan pertemanan abadi. Nah, saudara, apakah saudara memiliki teman, sahabat? Apakah saudara pernah berusaha untuk menjalin hubungan pertemanan sesama laki-laki yang seumur atau beda usia,
atau mungkin beda jenis kelamin, sesungguhnya tidak masalah kita berteman dengan orang yang seperti saya, laki-laki berteman dengan perempuan, tidak masalah. Tetapi Indonesia ini belum bisa menerima hubungannya begitu dekat. Bayangkan ya kalau saya itu memeluk wanita cantik yang bukan istri saya, padahal kami nggak ngapa-ngapain, peluk aja. Tapi di publik, mungkin di kelas atau di kelas seminar, ketemu kita, wah itu teman, wah langsung berpelukan. Orang mungkin heran. Atau ketemu di bioskop, atau ketemu di mungkin tempat belanja, mall dan sebagainya, tiba-tiba berpelukan. Orang bisa terheran-heran, atau mungkin curiga. Kita harus hati-hati. Tapi di beberapa kota di Indonesia ini sudah ada masyarakat yang bisa menerima pertemanan. Oh itu mungkin temannya, oh itu mungkin relasi dekatnya. Tetapi kecurigaan mungkin ada. Tetapi kalau nilai-nilai persahabatan itu memang ada di dalam diri kita yang laki-laki dengan diri mereka yang perempuan, kenapa tidak? Jauh lebih penting menjalin persahabatan yang murni daripada menghindari relasi persahabatan. Nah, saudara, nantikan video saya selanjutnya untuk membahas tema yang sangat seru ini, yaitu teman, pertemanan, sahabat, dan persahabatan. Apakah saudara mau bersahabat dengan saya? Jika saudara mau bersahabat dengan saya, menerima saya apa adanya, saudara boleh japri saya. Saudara boleh menuliskan di kolom komentar dan saya akan menjawab. Oke, teman-teman sekalian, selamat memulai relasi pertemanan atau relasi persahabatan. Semoga saudara menemukan teman yang baik, teman yang sepadan, dan juga menemukan sahabat sejati, sekalipun itu sangat sulit. Orang-orang bilang hanya Yesus sahabat sejati itu. Ya boleh saja mengatakan demikian, tapi saya sungguh menemukan sahabat sejati saya. Usianya udah 80 tahun, dia kangen sama saya juga kangen sama dia. Saya menemukan sahabat sejati usia 52 tahun, 62 tahun, 71 tahun. Dia menelpon saya kapan kesini datang. Bahkan dia mentransfer uangnya untuk saya bisa beli tiket pesawat sama keluarga. Ya kan? Dia juga saya undang ke rumah saya untuk ayo kita makan sama-sama. Beda usia, tetapi bisa berteman, bisa bersahabat. Nah, saudara dikasih Tuhan, selamat berjuang untuk menemukan teman. Mungkin orang-orang di sekitar kita bisa menjadi teman kita. Orang-orang di sekitar lingkungan kerja kita, kalau kita peka, kalau kita peduli, kita bisa menemukan teman atau sahabat sejati. Nantikan video saya selanjutnya dan silahkan saudara menceritakan bagaimana pengalaman saudara, perjuangan saudara mempertahankan ikatan atau pertalian pertemanan dan persahabatan di kolom komentar. Jika saudara ingin mendapatkan notifikasi dari mesin YouTube bahwa saya sudah mengupload atau memposting video yang baru tentang persahabatan, saudara bisa like, subscribe di YouTube saya ini, dan bisa juga bagikan, lalu bunyikan loncengnya. Maka mesin akan memberitahu kepada handphone saudara bahwa saya sudah mengupload video yang baru tentang persahabatan. Salam persahabatan. Saya mau menjadi teman dan sahabat saudara. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.